Muhammad Zinedine Alam berlinang air mata saat berbincang dengan ayahanda Ganjar Pranowo. Alam menanyakan bagaimana perasaan Ganjar saat waktunya bersama keluarga berkurang. Bekerja sebagai pejabat publik tentu menyita banyak waktu. Hal itu juga yang dialami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Turun ke lapangan bertemu rakyat, mencari solusi untuk persoalan-persoalan di daerah, ternyata membuat waktu Ganjar Pranowo bersama keluarga berkurang. Sang anak, Muhammad Zinedine Alam, bertanya bagaimana perasaan ayahnya ketika waktunya bersama keluarga terpotong untuk turun bersama masyarakat. Waktu yang dihabiskan sama aku sama dia kan kepotong. Itu kalau perasaan dari ayah sendiri. Nah itu yang berat. Tapi ayah pernah sampaikan kok ke Bunda, awal-awal dulu sejak di DPR gitu. Saya sampaikan, ketika kita berada pada jabatan publik, pasti akan tersita, pasti akan terbagi. Mesti ikhlas apa enggak? Kalau tidak, tentu pilihan kita adalah pilihan pada yang take it or leave it. Itu perasaan. Tapi kalau sudah diputuskan, kita harus bersikap. Bersikap itu memitigasi, bersikap itu punya risiko, bersikap itu menghitung begitu. Kalau sudah diputuskan, jangan. Apalagi ketika kita ngurusnya itu rakyat. Kalau ngurus rakyat nggak boleh main-main. Nah kadang-kadang ya harus berkorban keluarga, harus berkorban ini. Komitmen bertugas sebagai kepala daerah diemban dengan maksimal oleh Ganjar Pranowo. Apalagi saat ini ia diusung sebagai bakal calon presiden. Meskipun resikonya, waktu bersama keluarga akan berkurang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan juga PAN mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Deklarasi itu digelar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta. Keempat ketua umum partai politik yakni Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto secara resmi menandatangani kerjasama politik sekaligus mendeklarasikan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta. Empat partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan PAN resmi mengusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Dalam momen inilah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, partai yang berkumpul dalam deklarasi hari ini merupakan tim bagian dari Kabinet Indonesia Maju. Prabowo juga mengaku dukungan tersebut merupakan kepercayaan besar yang diberikan ketiga partai politik nasional terhadap dirinya. Sementara Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengaku konsolidasi masih perlu ditempuh. Saya merasa sangat terharu, sangat dibesarkan hati saya dengan kepercayaan yang begitu besar dari partai-partai yang besar dan partai-partai yang bersejarah ini. Saudara sekalian, ini sungguh suatu kehormatan bagi saya. Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto? Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Adapun terkait penentuan cawapres Prabowo, hingga kini pihaknya menyebut bahwa keempat partai sepakat akan membahasnya melalui musyawarah lanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, museum sebagai sarana pendidikan sebaiknya tidak digunakan untuk kegiatan politik praktis. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum.
Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Menteng, Jakarta Pusat menjadi lokasi penandatanganan kerjasama politik. 4 partai politik resmi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Namun pemilihan lokasi deklarasi menuai sorotan. Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Sufianto menyebut hal ini sepatutnya tidak dilakukan. Menurutnya, museum sebagai sarana pendidikan sebaiknya tidak dijadikan ajang politik praktis. Berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf E Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum disebutkan, pengembangan museum dapat dilakukan dengan cara kerjasama dalam beberapa hal, namun dengan prinsip tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Hari ini Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa menjadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai lokasi deklarasi kerjasama politik. Bangunan bersejarah ini merupakan saksi bisu proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Prajurit Jepang Laksamana Tadashi Maeda yang dulu meninggali rumah ini mengizinkan tempat tinggalnya dijadikan lokasi perumusan naskah proklamasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo menanggapi santai deklarasi Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo menghormati pilihan setiap partai untuk bergabung di koalisi. Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, dan Partai Kebangkitan Bangsa resmi memberikan dukungannya terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditandai dengan pemberian surat dukungan resmi kepada Ketua Umum Partai Gerindra oleh masing-masing pemimpin partai di Gedung Proklamasi Menteng, Jakarta. Bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menanggapi santai deklarasi Golkar dan PAN. Kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah. Bacapres 2024 Ganjar Pranowo mengajak semua pihak untuk menjaga demokrasi dengan baik dan menghormati sikap dan keputusan partai politik yang merapat ke Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga Bekasi mengikuti Karnaval Seni Budaya dan Jalan Sehat yang diselenggarakan Network for Ganjar Presiden saat acara Car Free Day. Di acara itu warga pun berharap bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bisa menang dalam pemilu 2024. Ribuan warga kota Bekasi mengikuti Karnaval Seni Budaya dan Jalan Sehat bertajuk Bekasi Hebat saat Car Free Day di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi. Acara kesenian dan kebudayaan yang dihadirkan seperti reok Ponorogo, barongsai, ondel-ondel, dan kesenian daerah lainnya. Kegiatan ini bukan kampanye, namun kegiatan Karnaval Seni Budaya untuk memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dari antusias warga yang ada, sedikitnya 11.000 pendukung Ganjar hadir dalam kegiatan Karnaval Seni Budaya dan Jalan Sehat ini. Tapi ini acara yang diselenggarakan oleh Network for Ganjar Presiden, di mana kecintaan kita semua sebagai relawan dan berharap 5 tahun ke depan itu dipimpin oleh Pak Ganjar. Kita menggelar pawai kebudayaan, kesenian, musik. Bisa bayangkan 11.000 orang berkumpul tanpa bayaran. Ya Bapak Ibu, ini kita garis bawahi tanpa bayar. Bersenang-senang, bersukaria bersama. Ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini murni bukan agenda kampanye, tapi ini murni gerakan sosial Bapak Ibu sekalian. Untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, kegiatan serupa akan dilaksanakan lagi di beberapa daerah di Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.